Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita taati yang terhormat Pak Rektor Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran pimpinan, yang sama-sama kita taati yang terhormat Mudir Ustaz Ma'had Al-Jami'ah beserta jajaran Dewan Pengasuh Ustaz Ma'had Al-Jami'ah Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya hormati Murabbi Mabna Al-Ghazali Ustaz Atauillah At-Taufiqi Mas'udi, yang saya hormati para cacat-cacat musyrif di Mabna Al-Ghazali, yang saya hormati dan saya banggakan para muharrik, wabil khusus Presiden muharrik di Al-Ghazali, dan juga semua para mahasantri Mabna Al-Ghazali periode 2023-2024. Ini saya kayaknya kurang dengar karena ini ada masih kelihatan Pak ya. Tidak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita berkumpul di majelis yang Masya Allah mubarakah ini dalam acara Muwada'ah Mabna. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriring untaian salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para adik-adik mahasantri dan cacat-cacat musyrif dan murabbi yang saya hormati, pada malam hari ini tanpa terasa kita sudah berada di acara Muwada'ah Mabna yang nanti insya Allah tanggal 14 Juni itu Muwada'ah Ma'had. Kira-kira kebersamaan di Ma'had ini kita masuk di bulan Agustus ya, lalu mulai pembukaan ta'aruf Mabna ini di akhir Agustus, mulai pembukaan aktivitas di awal September, kira-kira selama 10 bulan kita bersama suka dan duka di Mabna Al-Ghazali. Mudah-mudahan apa yang kita lalui, yang kita jalani di Mabna Al-Ghazali ini menjadi satu pengalaman yang berharga, yang bisa kita jadikan sebagai modal untuk menapaki kehidupan setelah kita ini tidak berada lagi di Mabna. Yang pertama tentunya saya selaku pengasuh Mabna Al-Ghazali, karena saya ini diamanati 2 pengasuh, tapi satunya ini bukan di Mabna A, tetapi di Santri Tahfidz BTQ GTA. Jadi kalau di BTQ GTA itu setiap hari Kamis sore itu ngaji bersama. Kalau di Al-Ghazali ini kan ketemunya biasanya 1 bulan sekali ketika kita ada pembinaan itu. Maka tentunya saya sebagai manusia biasa mohon maaf mungkin dalam kebersamaan kita dalam 1 tahun ini banyak kekurangan dan mungkin ada kekhilafan, atau ketika kita berinteraksi ada hal-hal yang kurang berkenan, maka tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu yang kedua, ini titip-titip pesan. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu, dan ini kursinya datang, alhamdulillah. Nanti 10 menit lagi mejanya datang, 10 menit lagi sotonya datang. Ya, atau betul. Mohon maaf.
kalau agak lebih tinggi sedikit. Saya lanjutkan. Yang kedua, ini saya titip-titip pesan karena beberapa tahun yang lalu itu pernah ada satu penelitian yang dilakukan oleh beberapa dosen, yang penelitiannya itu adalah terkait dengan etos belajar dan bagaimana aktivitas mahasiswa setelah mereka ini lulus dari ma'had atau memasuki semester 3 ke atas. Ternyata ada satu hal yang cukup mengagetkan. Banyak mahasiswa ini yang ketika semester 3, semester 5 yang tidak lagi tinggal di ma'had, karena di ma'had sudah tidak wajib, ini ternyata etos belajarnya ini banyak yang menurun. Setelah diteliti, salah satu faktor yang paling dominan yang mempengaruhi itu adalah salah memilih lingkungan dan kurang tepat dalam memilih teman. Ini yang harus kita perhatikan. Dulu, saya tidak tahu di pembinaan yang bulan keberapa, pernah saya sampaikan bahwa manusia ini, ya termasuk sampean-sampean apalagi di masa-masa di usia muda ini kan kadang-kadang itu kalau diberi aturan jam sekian harus begini, jam sekian harus begini, itu kadang-kadang itu sisi hawa nafsu kita itu memberontak. Aku ini wis gede kok diatur-atur. Padahal faktanya seumpama tidak diatur, ya malah gak karu-karu, ngomong diatur saja masih banyak yang, kalau orang Jawa itu bilang itu berot. Tahu berot ya? Berot itu kayak sapi atau kuda, itu harus diarahno, ndak mau. Contoh kecil ya, presensi jamaah. Kalau jamaah itu tanda tangan atau di absen itu bukan tanda tangan ya, di absen ya. Itu antri. Tapi mari absen, ini ono sing balik nang kamar, ono sing metu koyok-koyok nang masjid, tapi tiba-tiba standby di depan Winmar. Atau ada yang duduk-duduk di sekeliling. Nah, ini padahal sudah ada aturannya. Dahniyo itu apa? Bayangkan kalau seandainya tidak ada presensi, ya tambah gak karu-karuan. Makanya manusia itu, kita ini bagaimana mengupgrade diri kita itu menjadi orang-orang yang saleh. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Penutup ayat ini yang menarik ini, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwasannya bumi ini yang akan mewarisinya itu adalah hamba-hambaku yang saleh. Jadi nek ana wong pinter tapi gak saleh itu bahaya. Ono arek kok pinter tapi gak saleh, ini bahaya. Dia pasti akan membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Termasuk ilmunya itu bisa untuk ngibulin orang, bisa untuk nipu orang, koyok-koyok di hadapan orang itu pinter, padahal dia sedang berkamuflase karena dia tidak saleh. Makanya doa para nabi-nabi terdahulu itu, sampean lihat, sampean cek dalam Al-Quran ini. Contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, beliau itu setelah diangkat jadi raja, ya, setelah diangkat jadi raja, semuanya sudah sempurna, secara fasilitas sudah beliau peroleh. Di dalam beberapa penjelasan dijelaskan kira-kira 2 minggu sebelum beliau wafat, itulah yang kemudian beliau berdoa, yang ada di dalam surah Yusuf itu apa doanya? Ada 2 yang beliau minta. Pertama adalah tawaffani muslima, yang kedua wa alhiqni bis sholihin.
Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya, wa alhiqni bis sholihin, dan gabungkanlah aku itu dalam kelompok orang-orang yang soleh. Afiliasikanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Jadi menjadi orang soleh itu butuh kelompok. Ya, sampean kalau sudah lepas dari ma'had, ya ada yang bilang lulus, ada yang bilang lepas. Karena ada beberapa itu yang persepsinya itu di ma'had tertekan, sehingga ketika tidak lagi di ma'had itu menjadi satu kebebasan yang dinanti-nanti. Oh ya, uang muncul kok penjara. Nah ini bahaya. Kalau ada yang persepsinya begini, itu mesti nanti yang dipilih di semester 3 itu mesti nek gak kontraan, kos-kosan sing rodok longgar. Wes sampean titeni ini soal persepsi. Wong itu kok. Saya lanjutkan. Jadi orang itu akan mengelompok berdasarkan kecenderungannya. Sampean kalau nanti di kos-kosan, jangankan presensi, sing buka itu gak ono. Sing bengok-bengok dek mic kayak biasanya tuh solu gak ono bisa. Itu gak ono. Itu sudah tidak ada. Sehingga kontrolnya itu ada pada diri kalian. Kalau kalian mau teruskan seperti itu, mama nanti semester 3 semua sudah berencana mau nyantai. Terus sampai kapan? Kalau sampai tidak kunjung sadar, tidak kunjung memperbaiki diri, tidak kunjung berafiliasi dengan orang-orang solih, ya, baik dalam kehidupan apalagi nanti ketika sudah meninggal, kita tidak berkumpul dengan orang-orang solih, ini berat rasanya untuk menjadi orang yang baik. Pinter itu harus, tetapi makanya di UIN ini ada 4 pilar. Yang pertama itu adalah kedalaman spiritual, yang dari kedalaman spiritual itu akan memunculkan ketumbuhan akhlak. Indonesia ini sudah kakek wong pinter. Indonesia ini sudah kakek wong pinter, tetapi yang kurang itu wong sing bener. Kan gitu. Jadi Indonesia ini darurat orang benar. Nek pinter akeh, omongnya pinter bujui koncone akeh. Pinter bujui bojone akeh. Pinter bujui pacare akeh teman. Iki wong itu kok, wah kayae. Sekali kirim itu berapa perempuan yang Anda kirim itu? Wah, koyo-koyo api lah di WA itu. Tapi ternyata hati-hati. Itu adalah jaring-jaring sebagai perang. Ngono kok ono, wong lanang ngono kok ono. Jadi pesan saya sebenarnya singkat saja, bahwa sesungguhnya kalau tadi ayat yang saya bacakan, annal arda yarithuha ibadiyas shalihun, maka yang bisa mengelola bumi ini secara baik itu adalah orang-orang yang saleh. Khalifah fil ard, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka khalifah itu modal utamanya itu ada kesalehan yang baik. Karena kalau sudah tidak saleh, pinter, dia mimpin, dia mengelola, itu tadi yang terjadi. Makanya kalau kita lihat lebih jauh, Nabi Ismail alaihi salam itu di dalam surah As-Saffat disifati dengan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Halim itu maknanya adalah penyantun, orang yang benar, orang yang ngerti unggah-ungguh. Nabi Ismail itu akhlaknya luar biasa, etika. Bagaimana attitude-nya kepada orang tua, ketaatannya luar biasa. Nah, kita ini jangan-jangan itu karena tidak berada di kalangan orang-orang yang baik, karena kita ini sudah terracuni oleh hal-hal di luar diri kita. Tiap hari itu kan HP kita kan meracuni kita. Contohnya kayak acara begini nih, yang pegang HP, yang tetap main game itu berapa orang? Wong itu kok. Loh. Itu lalu saking nemenin. Itu namanya dia tidak bisa menempatkan diri. Orang yang tidak bisa menempatkan diri itu namanya orang yang zalim. Loh, zalim itu kan maknanya tidak bisa menempatkan diri dengan tepat. Makanya menyembah selain Allah, syirik itu zalim yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim.
termasuk waya taklim, waya wiritan, kok jek ngegimai, ini tidak tahu diri, karena dia tidak bisa menempatkan diri. Tidak usah nunjuk temannya, karena kebetulan sampai aneh pas hari ini gak main, coba biasa nih kan begitu. Karena kalau satu jari menunjuk teman kita, hati-hati, 4 jari bisa menunjuk kembali kepada diri kita. Sudahlah, tidak usah lihat orang lain, kita introspeksi diri saja. Kenapa kok ini saya sampaikan? Karena saya punya kewajiban untuk mengingatkan. Ya. Lah orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang ilmunya itu bermanfaat untuk dirinya. Karena ilmu manfaat itu kita salah persepsi seringkali. Dikira orang yang sudah ngajar, oh ilmu ini manfaat karena sudah diajarkan ke orang. Mohon maaf, belum tentu. Karena ilmu yang manfaat itu, kalau ilmunya mampu menjadi daya proteksi bagi dirinya untuk melakukan kemaksiatan, itulah ilmu yang manfaat. Dan mampu mendorong dirinya semakin takut kepada Allah, itu ilmu manfaat. Nah, masalah belum punya kerjaan, belum ngajar, itu soal lain gitu loh. Betapa banyak orang yang secara zahir itu ngajar, pinter, diorangkan oleh orang, ditokohkan, tapi ternyata dia tidak punya rasa takut kepada Allah sama sekali. Melakukan kedurhakaan, melakukan kemaksiatan secara terang-terangan apalagi. Bahkan melakukan dosa besar, hati-hati. Gak manfaat itu. Ono arek mondok 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tapi tidak bisa menjaga dirinya dari lawan jenisnya. Nyekel sembahyang barang dicekel. Itu indikator ilmunya tidak manfaat. Maka kalau ada yang begitu, entah lulusan pesantren entah tidak, segera hentikan agar Allah memberi ampunan dan ilmu sampean akan bermanfaat di suatu saat yang akan datang. Lu temen kira iki arek lanang-lanang. Laki-laki itu selalu saja modusnya itu, pikiran akal bulusnya itu ada 1000 satu cara. Loh iya, sampean kalau punya pacar atau bukan pacar tapi teman dekat, atau tidak kenal sekalipun tapi kulit ini bersentuhan, mohon maaf ya, laki-laki itu strumnya besar. Loh iya, lek koyo kopian gawe jas itu kan casingnya, tapi lek ketemu wedok begitu nemplek, ini bisa copot kabeh iki. Makanya hati-hati. Tapi yang paling berbahaya itu, mohon maaf ya, yang paling berbahaya itu indikator hati yang sudah berkarat, bahkan hati yang sudah mati. Itu kalau ada orang melakukan kemaksiatan, dia bangga cerita di hadapan temannya, ini berbahaya. Ono kadang wong lanang ngono iku cerita nang koncone, saya kemarin habis chat dengan cewek, baru kenal, tapi bisa diajak jalan. Sudah saya ajak nginep di Red Doors. Ya Lore, saya cerita begini untuk mengingatkan kalian. Karena kemarin ketika expo pesantren, itu ketua RMI Malang yang juga wakil dekan 1 Humaniora, Dr. Kiai Haji Halim Zuhdi, itu bercerita. Di Malang Raya ini data. Dalam 1 bulan itu tidak kurang dari 500 mahasiswi itu kehilangan keperawanannya di luar nikah. Loh, sampean aja tepuk tangan ae lho, ya apa sih iki? Saya itu ingatkan sampean. Sampean tepuk tangan malah nanti nyari datanya digambari, wah repot ini. Naudzubillah. Siapa pelakunya? Pelakunya mahasiswa. Mudah-mudahan bukan alumni MSAA. Kan kampus di UIN, di Malang ini kan banyak sekali. Coba bayangkan, berapa orang yang melakukan dosa besar kayak gitu. Padahal orang itu kalau sudah pernah sekali berbuat zina, setan itu akan gampang peluangnya untuk membuka dia untuk melakukan zina berikutnya. Dan ingat, kalau ada orang yang zina, ini kalau ditelusuri, boleh jadi dulu mbah-mbahnya ada yang pernah berbuat zina. Tapi kalau enggak, berarti sampean yang mulai. Nanti kalau anak cucu sampean ada, sampean kecipratan dosane ya. Nauzubillah.
Makanya ini saya ingatkan, khususnya para adik-adik di Al-Ghazali ini, tolong, kalau yang terlalu bebas dengan perempuan, embuh goncengan, embuh cekelan, embuh sampai nyekel opo, tolong segera perbaiki, jangan seperti itu. Kalau kalian hanya nuruti hawa nafsu, kalau teh iya. Makanya sampai ada satu hal yang bisa kita ambil hikmah. Laki-laki itu kalau pas bersedih, dia ini sulit untuk mengeluarkan air mata. Tapi kalau dia sedih atau malu, makanya ditutupi, otomatis mata itu akan menutup, tangan itu akan menutup mata. Kalau perempuan itu yang ditutup itu mulutnya. Ternyata itu ada indikator bahwa memang laki-laki itu yang paling sulit itu urusan mengendalikan mata. Sehingga dosa yang paling besar itu ada di sini. Sampean kalau gawe ini bukai TikTok, scroll, baru nemuan, akhirnya dicari lagi. Itu mata. Nanti kalau sampean sudah nurut yang begitu-begitu itu pasti nanti belajar sudah tidak fokus, karena fokusnya sudah beralih. Nafsu yang akan mendominasi. Kalau itu yang terjadi, sampai tidak akan pernah naik ke an-nafsul mutmainnah, tapi hanya sampai pada an-nafs yang al-ammarah bisu. Na'udzubillah. Maka dari itu sekali lagi, kita ini kalau ingin baik lewatnya dari mana? Pertama, carilah teman yang tepat. Yang kedua, carilah lingkungan yang sehat. Ini penting sekali. Arek pondok 7 tahun, 8 tahun tinggal di kontrakan. Dia sergap sendirian, satu kontrakan 10 orang. Yang 9 gak pernah sholat subuh tepat waktu. Atau kadang-kadang poso ayo enggak, naudzubillah. Itu kalau yang satu bisa mempengaruhi yang 9 itu hebat, tapi itu jarang. Yang ada justru yang satu, walaupun dia mondok 10 tahun, dia akan terpengaruh dari temannya yang 9 tadi. Tapi tidak usah dibuktikan, ini survei sudah membuktikan. Sampai carilah lingkungan yang baik. Sehingga ini sudah saya sampaikan, nanti kalau saya di hadapan Allah ditanya, "Hei Hasyim, kamu jadi pengasuh di Al-Ghazali, sudahkah Mahasantri Al-Ghazali 23, 24 diingatkan?" Sampun ya Allah. Kok cik tetep arek iki kok ndek kene, kelakuane kok koyo ngene. Qad ballagtu fashhad. Saya sudah sampaikan ya Allah. Sudah. Karena laki-laki itu ujian terbesarnya itu bagaimana sampean mampu mengendalikan diri sampean, termasuk mengendalikan hawa nafsu sampean. Hawa nafsu itu bentuknya banyak, dan yang paling berat itu urusan dengan lawan jenis. Ya, apalagi di usia-usia kalian dari masa remaja menuju masa dewasa, ini gejolaknya luar biasa. Makanya alihkan kepada hal-hal yang positif, karena energi Anda ini berlebih. Karena kalau energi Anda hanya untuk menggerakkan jempolnya bergerak, tapi mata dan hati itu bisa kemana-mana, sehingga perencanaan bisa direncanakan. Oh, sekarang fasilitasnya mudah sekali, bayar seketewu iso booking Redos, Oyo, apalagi yang lain-lain. Masa ketewu. Nah itu bentengnya ada di mana? Ada dalam keimanan kalian masing-masing. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti kalau sampai mau menjadi orang-orang soleh ini oleh Allah, jangan khawatir, ilmu itu dibukakan. Di juz 3 itu ada ayat penutupnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau orang ketakwaannya bagus pada Allah, jangan khawatir, Allah berikan futuh, Allah ajarkan ilmu-ilmu yang dia belum tahu. Allah mengajarkan malam ya'lam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.